Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Ekspresinya perlahan menjadi serius. Jika dia tidak dapat menerimanya kali ini, kemungkinan besar dia akan benar-benar mati. Hun Tiandi, kamu mungkin sudah siap, tapi aku juga. Xiao Yan menatap Hun Tiandi. Segel tangannya berubah. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya. Cahaya terang cemerlang memancar. Akhirnya, ia membumbung tinggi bersama angin. Itu benar-benar berubah menjadi sebuah kotak yang muncul di langit. Lapangan api surgawi? Gu Yuan dan yang lainnya terkejut saat mereka melihat benda yang familiar itu. Yang mengejutkan, benda itu adalah alun-alun api surgawi yang diambil dari rumah dewa kuno. Namun, api surgawi itu tidak memiliki banyak kekuatan. Itu hanyalah tanda. Mungkinkah Xiao yang berencana mengandalkan ini untuk memblokir formasi Hun Tiandi? Alun-alun api surgawi melayang di langit. Tubuh Xiao yang bergerak dan muncul di langit di atas alun-alun. Segel api cemerlang di alisnya tiba-tiba menari dengan intens. Fluktuasi pemikiran yang tak terlukiskan menyebar dari dalam segel api. Itu menyebar ke seluruh benua Douki dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Atas nama api semua api di dunia dengarkan perintahku. Mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka. Api cemerlang melonjak dari dalam tubuhnya. Sebuah suara yang penuh dengan tekanan bergema dengan cara yang luas dan kuat di seluruh benua Douki. Peringkat ke-23 pada peringkat api surgawi, api kuning misterius, ada di posisinya. Nyala api yang cemerlang masih melekat di sekitar tubuh Xiao Yan. Dia tampak seperti kaisar segala api. Setelah seruan ini dibunyikan, ledakan keras terdengar dari sebuah gunung yang berjarak 50.000 km dari Central Plains. Api kuning tua keluar. Akhirnya menjadi seperti bintang jatuh yang membelah langit. Itu menembus ruang. Dalam waktu singkat, ia sudah muncul di atas dataran tengah. Akhirnya, ia langsung mendarat di pilar batu di alun-alun api surgawi. Boom! Setelah api kuning tua ini melesat ke pilar batu. Api kuning misterius yang muncul dari sana tiba-tiba melonjak. Itu berubah menjadi pilar api yang ditembakkan ke arah langit. 20 di peringkat api surgawi. Api roh 10.000 binatang, sudah siap. 21 di peringkat api surgawi. Ke-19 di peringkat api surgawi, api inti teratai hijau, di posisinya. Api hijau pucat melonjak keluar dari dalam tubuh Xiao Yan dan menyerbu ke arah pilar batu. Banyak orang yang benar-benar terpana ketika mereka menyaksikan pemandangan spektakuler ini. Setiap kali teriakan Xiao Yan terdengar, akan ada api surgawi yang menerobos ruang dan tiba. Akhirnya, ia akan menuruti perintahnya dan memasuki pilar batu. Penampilan itu seolah-olah Xiao Yan telah berubah menjadi kaisar segala api. Tak satu pun dari api ini yang berani melanggar perintahnya. Pemandangan spektakuler ini membuat darah seseorang mendidih karena kegembiraan saat melihatnya. Perasaan luar biasa bahwa segala sesuatu di dunia ini mematuhi perintah seseorang menyebabkan seseorang merasakan rasa hormat dan iri hati yang tiada tara. Ketujuh dalam peringkat api surgawi, 9 api leluhur emas tenang, sudah siap. Xiao Yan sekali lagi berteriak keras di langit. Tubuh Yan Jin tiba-tiba gemetar saat dia berdiri di bawah. Api emas terlepas dari tubuhnya dengan cara yang tidak terkendali dan menyerbu ke pilar batu. Beberapa api surgawi berikutnya mungkin merasuki pemiliknya masing-masing, tetapi semuanya dengan mudah lolos dari tubuh pemiliknya setelah dipanggil oleh Xiao Yan. Mereka kemudian ditembak ke pilar batu. Ketiga dalam peringkat api surgawi, api teratai iblis yang memurnikan, sudah siap. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Yi kecil juga bergegas keluar dari tubuhnya dan menembak ke pilar batu. Pilar api merah muda melesat ke arah langit. Pada saat ini, sudah ada 21 pilar api-api surgawi di alun-alun api surgawi. Aura dari mereka bisa digambarkan sebagai gempa bumi. Adegan ini juga membuat Hun Tiandi sangat terkejut. Samar-samar dia bisa merasakan kegelisahan. Mata cemerlang Xiao Yan itu telah menoleh ke arah Hun Tiandi ketika api teratai iblis yang memurnikan melesat ke pilar api. Segel tangannya berubah saat dia berteriak dengan suara dingin, kedua di peringkat api surgawi, api pelahap nihiliti, sudah siap. Tiba-tiba tubuh Hun Tiandi bergetar seiring terdengarnya tangisan. Api pelahap nihiliti, yang telah lama dia telan, sebenarnya sekali lagi menunjukkan jejak pemulihan. Bajingan. Hati Hun Tiandi sedikit ngeri.
Dia bisa merasakan bahwa jika Xiao Yan benar-benar diizinkan mengumpulkan semua api surgawi, serangan yang bisa dia keluarkan akan cukup untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, dia tidak boleh membiarkan api pelahap nihiliti juga dipanggil oleh Xiao Yan. Sebuah pikiran dengan cepat terlintas di hatinya saat dia buru-buru memblokir kekuatan pemanggilan yang berasal dari tubuh Xiao Yan. Kamu benar-benar telah melahap api pelahap nihiliti? Sungguh kejam. Sebuah kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia mendeteksi riak dari dalam tubuh Hun Tiandi. Dia segera tertawa dingin ketika dia tiba-tiba berteriak keras, "Api pelahap nihiliti, berapa lama lagi kamu akan menunggu sebelum bertindak?" Ledakan. Tangisan Xiao Yan baru saja terdengar saat tubuh Hun Tiandi tiba-tiba bergetar. Api berwarna hitam akhirnya keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, dia dengan cepat keluar dari alun-alun Douki dan berubah menjadi sosok manusia. Hun Tiandi, karena kamu ingin melahapku, aku pasti akan menyeretmu bersamaku bahkan jika aku mati. Api pelahap nihiliti muncul. Matanya galak saat dia melihat ke arah Hun Tiandi. Tiba-tiba, dia menoleh. Mata galak itu, yang dia gunakan untuk melihat Xiao Yan, menjadi sedikit aneh. Dia bisa merasakan tekanan yang berasal dari Xiao Yan. Api di Xiao Yan, haha, kamu memiliki kemampuan untuk memanggil semua api di dunia ini. Hari ini, aku akan mematuhi perintahmu. Api pelahap nihiliti tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi jelek. Setelah itu, dia memasuki pilar batu terakhir di depan mata Hun Tiandi yang marah. Ledakan. Setelah api pelahap nihiliti melesat ke pilar batu terakhir, pilar api hitam juga melesat ke arah langit. 22 pilar api perlahan-lahan digeser. Akhirnya, mereka berkumpul di udara. Seorang penguasa kuno berwarna cemerlang telah muncul di titik di mana api menyatu. Api surgawi memperpanjang penguasa kuno. Mata Guiyuan dan yang lainnya tiba-tiba menyusut setelah mereka melihat penguasa kuno dengan nyala api yang cemerlang. Suara mereka menjadi tajam karena keterkejutan. Pedang kuno pemanjang api surgawi yang legendaris itu sebenarnya telah muncul melalui ini. Jukun merasa bosan saat dia melihat adegan ini dan bergumam. Ini adalah benda misterius yang hanya ada pada zaman kuno. Sangat sedikit dari para ahli kuno yang pernah melihatnya sebelumnya. Persembahkan pengorbanan pada pedang darah. Kejutan juga muncul di mata Hun Tiandi saat ini. Segera, dia berteriak dengan suara yang tajam. Kali ini, keributan terjadi di pasukan klan Hun setelah mendengar teriakannya. Hampir tidak ada orang yang terbang ke depan. Pengkhianat! Ekspresi brutal melintas di matanya setelah Hun Tiandi melihat pemandangan ini. Bilah darah membelah langit. Ia langsung menyerang pasukan klan Hun. Cahaya darah menyala. Kepala yang tak terhitung jumlahnya terbang. Dalam sekejap mata, hanya 70 hingga 80% pasukan klan Hun yang tersisa. Semua orang yang tersisa mengungkapkan ekspresi ketakutan saat mereka melihat Hun Tiandi. Wajah mereka pucat pasi. Bilah darah itu sepertinya telah menumbuhkan sepasang mata berwarna darah setelah menyerap darah segar dari begitu banyak ahli. Mata itu dipenuhi aura dingin dan jahat yang tak ada habisnya saat mereka memandang dunia ini. Kamu bahkan rela membunuh anggota klanmu sendiri. Kata, binatang, memang merupakan deskripsi yang cocok untukmu. Ekspresi Xiao Yan sedingin es saat dia melihat tindakan Hun Tiandi ini. Suaranya mengandung nada meremehkan. Orang seperti itu sungguh tidak disukai. Pemenangnya adalah raja. Prosesnya tidak penting. Jika saya menang hari ini, nortiritas secara alami akan Anda tunjukkan di masa depan. Hun Tiandi tertawa liar ke arah langit. Dia tampak agak gila. Segera, seteguk darah esensi dimuntahkan. Dia meraih bilah darah itu dan ujung tajamnya langsung memotong telapak tangannya. Darah mengalir deras. Selanjutnya, mereka dengan cepat dilahap oleh pedang darah. Mati! Rambut darah Hun Tiandi berserakan. Ekspresinya garang dan menakutkan. Kakinya melangkah melewati udara kosong dan bilah darah di tangannya tiba-tiba membengkak. Selanjutnya, tubuhnya langsung muncul di alun-alun api surgawi. Bilah darah itu berubah menjadi pancaran darah saat menembus ruang kosong. Itu melesat ke arah Xiao Yan di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin suram saat dia melihat pedang darah itu, yang mengandung bahaya yang tak ada habisnya. Dia menghembuskan nafas aura petir dalam-dalam.
Dia meraih dengan tangannya dan penguasa kuno yang dibentuk oleh 22 api surgawi mendarat di tangannya. Dia mengambil satu langkah ke depan. Api cemerlang penguasa kuno menembus ruang angkasa. Itu disertai dengan kekuatan menakutkan yang tak ada habisnya saat itu dengan kejam menebas cahaya darah. Boom! Badai dahsyat menyapu langit dengan liar. Penghalang pertahanan aliansi Istana Langit terpotong hampir seketika. Semua orang di dalamnya dikirim terbang sejauh 10.000 kaki. Bahkan meteorit tersebut telah meledak menjadi debu di lokasi alam bintang. Angin kencang langsung memaksa alun-alun api surgawi yang melayang di langit menuju ke tanah. Akhirnya, ia pecah dan membentuk lubang sedalam 50.000 kilometer di tanah. Mereka yang berada di udara, yang masih memiliki kemampuan terbang, dengan cepat muncul di langit di sekitar lubang yang dalam. Mata mereka buru-buru melihat ke arah lubang yang dalam. Semua orang tahu bahwa pemenang akan ditentukan melalui pertarungan habis-habisan antara keduanya. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di alun-alun api surgawi. Dua sosok berlumuran darah yang menyedihkan sedang berdiri. Kedua badan Doudi juga telah hancur dalam bentrokan besar yang intens sebelumnya. Haha, Xiao Yan, biarpun kamu bisa mengalahkanku hari ini, kamu tetap tidak bisa membunuhku. Setelah saya pulih di masa depan, saya pasti akan membuat Anda membayar harga yang sangat mahal. Hun Tiandi berjuang untuk bangun. Setelah itu, dia terhuyung saat dia naik ke udara. Gelombang rasa lelah menyebar dari dalam tubuhnya. Matanya buas saat dia melihat Xiao Yan di bawah dengan sangat enggan. Batuk. Xiao Yan terbatuk-batuk beberapa kali. Wajahnya pucat pasi. Darah mengucur deras dari mulutnya. Pertarungan sengit ini terlalu kejam. Namun, dia tidak boleh membiarkan potensi bahaya ini hilang, apapun yang terjadi. Jika tidak, bencana akan terus menimpa benua ini. Haha, kenapa aku mengizinkanmu pergi? Xiao Yan menyeka darah di sudut mulutnya, senyuman aneh muncul di wajahnya. Alun-alun api surgawi perlahan naik ke udara. Tiba-tiba, tubuh Xiao Yan memperlihatkan cahaya api yang cemerlang. Alun-alun itu tiba-tiba bergetar ketika nyala api yang cemerlang ini muncul. Pilar batu berwarna cerah lainnya menjulang di tengah alun-alun. Senyuman muncul di wajah pucat Xiao Yan saat dia melihat pilar batu. Tubuhnya bergetar dan mulai terbakar pada saat ini. Membakar diri sendiri tubuh Doudi Mu. Xiao Yan, kamu bunuh diri. Wajah Hun Tiandi langsung memucat karena kaget melihat ulah Xiao Yan ini. Jika yang terakhir ingin menyalakan sendiri tubuh Doudi miliknya, dia setidaknya memerlukan beberapa ratus tahun atau lebih untuk sekali lagi menyempurnakan dan menciptakannya. Selain itu, mungkin juga dia gagal memperbaikinya. Harganya cukup mahal. Xiao Yan hanya tersenyum tenang menghadapi teriakan keras Hun Tiandi. Nyala api di tubuhnya menjadi semakin kuat. Ketua aliansi. Tak terhitung banyaknya orang di seluruh tempat yang tampaknya menyadari tindakan Xiao Yan yang mempertaruhkan nyawanya. Segera, lautan massa hitam yang besar mulai berlutut di tanah. Tubuhku akan berubah menjadi api surgawi untuk menyegelmu selamanya. Hun Tiandi, biarkan bencana di benua ini berakhir. Tubuh Xiao Yan telah sepenuhnya berubah menjadi kumpulan api cemerlang. Api surgawi lainnya di alun-alun api surgawi sedikit meredup di hadapan kumpulan api ini. Mereka mengeluarkan suara senandung pelan, tampak seolah-olah mereka adalah bawahan yang telah bertemu dengan kaisar mereka. Nyala api telah menyerbu pilar batu terakhir setelah terbentuk. Segera, 23 pilar api berkumpul. Itu secara langsung membentuk susunan misterius yang luar biasa di alun-alun api surgawi. Wajah Hun Tiandi menjadi pucat saat dia melihat susunan api ini. Dia bisa merasakan aura kematian darinya. Tubuhnya buru-buru ditarik kembali. Namun, alun-alun api surgawi yang besar menerobos ruang kosong dan muncul di bawahnya tepat saat tubuhnya sedang mundur. Formasi tersebut menyapu tempat itu dan menyedot Hun Tiandi ke dalamnya. Gemuruh. Persiapan 1000 tahun klan Hunku sebenarnya telah hancur di tanganmu. Xiao Yan, aku tidak mau menerima ini, tidak mau menerima ini. Formasi itu berubah menjadi berbagai benang api di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Mereka melilit tubuh Hun Tiandi. Yang terakhir dengan cepat meleleh setelah terjalin dengan benang api. Akhirnya, dia berubah menjadi sekumpulan cahaya spiritual. Pada saat ini, raungan tajam Hun Tiandi juga bergemuruh ke seluruh dunia. Benang api telah berubah menjadi kepompong besar saat gugusan cahaya muncul.
Akhirnya, ia perlahan-lahan mendarat di alun-alun api surgawi dan perlahan-lahan tenggelam jauh ke dalamnya. Banyak simbol api misterius yang melingkari seluruh alun-alun seperti segel. Banyak orang di tanah memandangi kepompong api yang sedang ditekan di alun-alun api surgawi. Tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Mereka akhirnya terbebas dari perasaan kiamat selama setengah tahun seperti hari ini. Apakah berhasil? Gu Yuan dan yang lainnya memasang ekspresi terkejut saat mereka menyaksikan alun-alun api surgawi melayang di langit dan mendengar sorak-sorai yang menggemparkan di dataran tengah. Apakah mereka akhirnya menghentikan bencana ini? Kami telah berhasil. Sesaat kemudian, emosi kaget di wajah mereka berangsur-angsur berubah menjadi kegembiraan yang liar. Gu Yuan dan yang lainnya saling bertukar pandang. Suasana hati mereka melonjak. Akhirnya tanpa sadar mereka tertawa terbahak-bahak. Kali ini, tawa mereka benar-benar tanpa rasa takut. Xiao Yan, Sun Er dan Cai Lin di sampingnya terkejut ketika mereka melihat peringkat api surgawi. Sesaat kemudian, mereka buru-buru bergegas menuju alun-alun api surgawi seperti orang gila. Keduanya melihat banyak pilar api surgawi ketika mereka tiba di alun-alun. Mata mereka langsung terfokus pada nyala api cemerlang di tengahnya. Namun, tidak ada seorang pun yang berdiri di sana seperti yang mereka perkirakan. Kedua wanita itu sepertinya tersambar petir saat itu. Wajah cantik mereka pucat pasi saat air mata mengalir tanpa sadar. Batuk. Batuk lemah tiba-tiba terdengar saat kedua wanita tersebut depresi dan putus asa. Cahaya api di pilar api bergerak dan sosok yang agak ilusi muncul di depan keduanya. Aku masih hidup. Hanya saja aku telah menghancurkan tubuh fisikku. Yang perlu aku lakukan hanyalah membuat yang lain di masa depan. Xiao Yan pucat saat dia melihat kedua wanita itu dan berbicara dengan lemah. Dua sosok cantik menerkamnya setelah tawa Xiao Yan terdengar. Mereka bertabrakan dengan keras kepelukannya. Jangan pergi dan jadi pahlawan lagi lain kali, tidak ada yang tahu siapa yang menggerutu di tengah tangisan. Jika tidak, seluruh benua ini akan hancur. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia segera tersenyum dan mengangguk, ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Mata Xiao Yan melirik ke tengah alun-alun api surgawi saat dia mengucapkan kata-kata itu. Jiwa Doudi tersegal di bawahnya. Dia secara bertahap akan dimurnikan oleh nyala api di dalam kegelapan. Pertarungan besar mungkin menyedihkan tetapi beruntung dia menang. Xiao Yan tersenyum sambil melihat ke dataran tengah, yang telah hancur hingga berlubang. Perasaan nyaman yang belum pernah dirasakan Xiao Yan sebelumnya, menyebar dari dalam jiwanya. Aku akhirnya bisa istirahat. Xiao Yan memeluk kedua wanita di alun-alun api surgawi dan perlahan menutup matanya. Xiao Yan telah bekerja keras selama bertahun-tahun karena berbagai alasan. Tampaknya hasil yang diperolehnya tidak buruk. Api di Xiao Yan. Xiao Yan melengkungkan bibirnya menjadi senyuman saat dia bergumam pada dirinya sendiri, leluhur Xiao Xuan. Aku telah membantumu menyelesaikan apa yang gagal kamu capai.